Pemimpin adalah orang yang memiliki karisma, keahlian, dan memiliki pengaruh di lingkungan tempatnya berada. Sementara pemimpinan adalah orang yang ditunjuk secara formal untuk menjadi atasan atau orang yang pangkatnya lebih tinggi daripada kita. Sepakat gak semuanya? Sepakat gak menang nyontok? Tinggal macakan unggul. Tapi mudah-mudahan Ruslan setelah membaca mengerti. Amin, kabul. Tentang pemimpin itu apa. Ya, amin Pak. Perlu dikasih bonus nggak? Tidak usah. Karena dia membutuhkan waktu lama, capek ya. Menang nyontok. Gitu. Saya berdiri supaya di belakang pada langsung ngelihat ya. Jadi setelah kita tahu apa itu partai politik, apa itu kepemimpinan, apa itu kemudian tugas dan tujuan partai politik, apa tadi bahkan fungsi partai politik sudah dijelaskan. Agregasi kepentingan, mempersiapkan pemimpin, baik untuk kepala desa, untuk bupati, untuk gubernur, untuk presiden, untuk DPR RI, untuk menteri. Karena partai pemenang pasti akan mempersiapkan itu. Termasuk juga menjaga stabilitas negara ini supaya senantiasa kondusif. Tanpa partai politik agak sulit kita untuk memastikan kondisi negara akan menjadi lebih teratur. Sudah paham tentang partai politik? Sudah siap jadi kader? Siap. Nyesel nggak ikut sekolah sama malam hari ini? Ikhlas nggak ikut pengkaderan partai P3? Ikhlas. Insya Allah harus begitu. Karena sepeninggal kami ini justru kalianlah yang harus mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin-pemimpin di Bogor ini. Karena P3 ini partai yang luar biasa di Kabupaten Bogor. Kenapa luar biasanya? Kita nggak pernah menang pemilu, betul nggak? P3 di Kabupaten Bogor tidak pernah menang pemilu sejak ada pemilu dilaksanakan dari mulai tahun berapa? Siapa yang tahu pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia? Berapa? Siapa itu? Yang menjawab barusan 1955 siapa? Dari sini mau bonus. Pertama tahun 1955, tapi belum ada PT. Sebutkan 3 peserta pemilu tahun 1955. Dia siapa namanya? Muhammad dari Cilengsi. Oh, Daya. Ya. Si Jamalinya kepala desanya. Siapa yang bisa menyebutkan minimal 3 partai politik peserta pemilu 1955? Ulang NTD ya tuh. Kamu berdiri, bukan itu tuh. Yang pojok. Bentar. Kader politik harus tahu sejarah politik kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Apriani dari Cariu. Cariu, masih Cariu? Ya. Desa? Mekarwangi. Oh ya. Ya, Pak. PNI, Partai Nasional Indonesia. Yang kedua Masyumi, yang ketiga Nahdlatul Ulama. Betul. Yang keempat Partai PKI. Cukup, paling apal PKI bagi Reta. Cukup 3 aja kan saya sebutkan. Benar tuh? Bener Jawa bata tadi bener mah ya mau cara licing wae. Sini, siapa namanya? Eva. Ai kau emang 200 kalau lagi masyarakat. Gitu pan air naon teh
AWW mah rada lambat langkahna Nah, itu awal pemilu dilaksanakan di Indonesia. Sekarang kalian sudah kader partai? Sudah kader partai? Partai apa? Saya akan tanya, tahun berapa pertama kali P3 ikut pemilihan umum di Indonesia? Siapa? Tahun berapa pertama kali P3 ikut? Ngacung, jangan dulu menjawab. Kalau menjawab semuanya ikut menjawab, bingung saya yang mana. Kita sepakat laki-laki sekarang ya. Yang paling sini. Ya awaknya gede, otaknya gede apa letik? Tahun berapa pertama kali P3 ikut pemilu di Indonesia? Tahun 1977. Betul? Ulang ya. Tahun 1973. Tahun berapa? 1977. Katanya itu benar nggak jawab itu? Kurang disalahkan. Tahun berapa P3 pertama kali ikut pemilu? Tahun 1977. Islah, Mantap, nah yang jadi kader kudu boga pendirian, digoyang seutik langsung pindah ke 73. tahu Pak waktu menang? Kebetulan naon? Emang rek menang? Ngajawabnya gitu tegas 77, 73. Riweuh eta ngaranna. Perlu dikasih bonus ya? Salamar sama 2 lembar. Salamar sama 2 lembar. Salamar sama 2 lembar. Salam. Uangnya 2. Lembangnya jauh itu kan. Ya. Satu kali lagi, yakin menjadi kader partai? Ulang nggak jawab gelak, tapi tunjukkan tangan. Siap? Oke. Tanggal berapa, bulan apa P3 didirikan? Kopi, ujung. 5 Januari Pak. Kayaknya itu orang nunjuk. Kumaha sih? Didirikannya 1971 Pak. Salah. Ya udah yang pakai kacamata. Izin Pak, nama saya Ahmad dari Cariung Tarawangi. Partai P3 didirikan tahun 1973 setelah digabungkan dari 5 partai. Saya minta tanggal, bulan, tahun. Tanggal 5 tahun 1973. Tanggal 5 tahun. 5 Januari 1973. 5 Januari 1973. Ada ketua DPC mana? Nggak ada. Siapa pengurus partai di sini? 5 Januari tahun 73. Benar nggak Gus Udin? Pak Haji Opik, ada yang mengatakan P3 didirikan 5 Januari tahun? Benar? Benar? Yakin? Oke, bagus benar ya. 5 Januari tahun 73. Ya kan ya? Siapa namanya? Aman, ya udah. Jadi kalau kenapa saya memberikan bonus kepada kalian yang berani menjawab? Kalau menjadi kader, yang pertama harus punya keberanian. Berani dulu, kalaupun salah itu nomor 2. Lamun salah aya nu ngabenerkeun. Tapi lamun ayeuna kawani boro-boro nu bener nu salah na gitu wani arek saha nu
benar. Makanya kalau jadi kader partai itu harus sok tahu. Kalau sok tahu, kalaupun salah, enggak ada yang merahnya, kok ada yang memberitahu. Yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Itu modal dasar kader. Keberanian, wani. Lamun marane teu boga kawani, kira-kira boga kabogoh mah. Nah, gini. Kabogoh kudu boga kawani, komo jadi berpartai. Karena apa? Di partai ini adalah tempat berkompetisi yang paling ketat. Ada gaya bebas, ada gaya kata. Itu di partai nantinya. Karena apa? Berkompetisi dalam ide dan gagasan, berkompetisi dalam pemikiran-pemikiran, ngadu pinter dalam bobot omongan dan pembicaraan. Karena seorang politisi itu dasarnya sebelum dia menjadi presiden, sebelum dia menjadi gubernur dan lain sebagainya, biasanya dia melatih dirinya di lembaga apa? Lembaga parlemen atau yang namanya DPR RI untuk pusat, DPRD provinsi untuk provinsi, maupun DPRD kabupaten kota. Dan tempatnya politisi itu disebut apa? Kalau DPR. Bahasa lain selain legislatif, fungsinya adalah legislatif, legislasi, lembaganya legislatif. Tapi pemahaman DPR itu disebut dengan singkatan etama. Lembaga legislatif dengan bahasa lain disebut dengan parlemen. Siapa yang tahu artinya parlemen? Ada yang tahu artinya parlemen? Adik-adik perempuan yang cantik-cantik tahu artinya parlemen? Belakang dulu ya. Coba yang pakai kerudung hitam, yang paling pojok, tahu nggak artinya parlemen itu apa? Parlemen itu badan legislatif yang mewakili rakyat dengan membuat undang-undang. Itu mah DPR, karena sama parlemen DPR. Artinya parlemen itu apa? Dari segi bahasa. Kenapa? Artinya parlemen ya? Ya. Anak-anak kita sering mengatakan, mahasiswa-mahasiswa sering mengatakan parlemen, lembaga parlemen, tanpa tahu artinya parlemen itu apa. Bukan parlemen, kalau pemerintah itu kabinet. Siapa tadi yang angkat tangan? Ya udah, kamu yang berdiri. Apa parlemen itu artinya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dapat Daidan dari Kecamatan Jonggol. Jonggol. Desa mana? Sukamaju. Oli artinya. Terus? Parlemen adalah badan legislatif negara yang terdiri dari wakil-wakil rakyat yang dipilih. Sarwawai atau macam tadi gitu. Yo. Sob. Kamu? Perkenalkan, nama saya Patia dari Kecamatan Sukamakmur. Izin menjawab, parlemen terdiri dari orang-orang yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu untuk mewakili suara rakyat dalam proses pengambilan keputusan negara. Teman DPR sama aja. Sama aja itu DPR. Coba kamu. Apa parlemen? Artinya parlemen, bukan definisi. Artinya parlemen itu apa? Arti dari parlemen adalah berbicara. Berasal dari kata Prancis, parler, yang berarti berbicara. Betul.
Sini. Kamu baca dari AI apa dari YouTube? Oh, Google. Mbah Google dapat 200. Ya. Parlemen itu asal katanya dari bahasa Perancis yaitu parler. Parler itu artinya berbicara. Kumpulan orang-orang berbicara disebut dengan parlemen. Orang kan kalau pemilu harus lolos parliamentary threshold. Apa? Ambang batas untuk duduk di parlemen, itu namanya parliamentary threshold. Jadi kalau kalian siap menjadi kader partai, maka kalian siapkan diri untuk menempatkan diri di lembaga parlemen yang tugasnya adalah berbicara. Ayeuna rek kumaha bisa ngomong lamun eueuh kawani. Makanya pengetahuan itu penting banget. Iqra, perintah siapa? Kepada siapa? Suratnya apa? Makanya mau dikompetisi kan karena kader partai pasti paling apa ya teman. Tapi yang dimaksud dengan baca bukan hanya sekedar baca huruf apa? Bukan baca ayat Al-Quran saja melalui rangkaian huruf-huruf, tetapi harus kita tafsirkan secara luas. Bahwa yang namanya seorang pemimpin, seorang kader, seorang calon parlemen, seorang calon menteri, seorang calon gubernur, seorang calon bupati dan wali kota, termasuk juga seorang kades dan RT serta ketua RW, harus memiliki wawasan yang luas dan banyak. Syaratnya apa? Transfer knowledge. Siapa yang mengerti arti transfer knowledge? Eta lihat deui. Hah? Kenapa? Membagi. Transfer knowledge itu bukan berbagi pengetahuan, sharing knowledge itu berbagi. Transfer knowledge itu memindahkan dari yang kita baca ke otak kita. Yang tadinya kita tahu menjadi yang tadinya kita tidak ngerti menjadi ngerti. Itu transfer knowledge. Bagaimana proses transfer knowledge itu dilakukan? Yaitu dengan baca yang rajin. Baca. Di politik tidak hanya cukup membaca surat, tidak hanya cukup membaca buku, tidak hanya cukup membaca Quran dan lain sebagainya, tapi baca juga apa? Yang pertama, baca situasi dan kondisi. Harus cerdas, harus smart. Menganalisa. Kira-kira orang nyalonkan RT menang moal ya. Lawannya siapa? Oh, kalau lawannya si A strateginya begini, lawannya si B strateginya begini. Itu yang disebut membaca situasi. Membaca keadaan. Dan yang lebih penting, intuisi politik kita harus bisa membaca jalan pikiran orang. Main catur identik dengan permainan politik. Kalau kita mau menang main catur, mereka baru jalan satu langkah, kita sudah 3 langkah ke depan. Baru kita akan menang. Bagaimana caranya? Membaca jalan pikiran orang, dia akan jalan ke sini nih pasti. Kadinya siap. Bener kadinya. Kita punya langkah untuk mematahkannya. Identik dengan politik. Siapa yang pandai memainkan bidak catur, maka itulah pemimpin-pemimpin. Sebab olahraga catur adalah olahraga otak, bukan olahraga otot. Jadi kalau kalian mau berbicara tentang ideologi,
tidak mengerti partai politik, tidak mengerti tujuan partai, tidak mengerti fungsi partai politik, tidak mengerti semuanya, bagaimana kemudian kalian akan bisa menyerap tentang ideologi? Secara pemahaman gampang, buka AI, buka YouTube, buka Google, ada. Apa sih ideologi? Rebet. Tapi saya ingin ngetes kader P3 sekarang ini. Dari Dapil 2 terutama. Kalau yang namanya definisi sudahlah. Tapi saya mau tanya, ideologi P3 itu apa ya? Kamu? Partai Persatuan Pembangunan itu berideologi apa? Ideologi P3 itu yang pertama Pancasila, yang kedua Islamisme, yang ketiga Islam tradisionalisme. Dari mana Anda membaca itu? Dari Google. Itu Google ketinggalan zaman, itu Google yang tidak update. Kalau masih menampilkan bahwa ideologi P3 itu masih mencantumkan Pancasila. Dulu iya, zaman Orde Baru ideologi kita Pancasila, karena dipaksa oleh rejim pada saat itu harus ada ajas, persamaan ajas, semua harus menggunakan ajas Pancasila, sehingga P3 sempat tidak berkembang ketika berubah ajas dari ajas Islam menjadi ajas Pancasila. Itu terjadi di pemilu tahun 1987. Jadi ideologi secara pemahaman keseluruhan betul seperti itu, sebagai bagian dari Republik Indonesia. Tapi kalau secara original ideologi P3 adalah sesuai dengan lambangnya adalah lambang Ka'bah. Sehingga linier, kalau memang lambangnya Ka'bah berarti ajasnya pun, maka P3 adalah menjadi satu-satunya partai Islam di Indonesia. Karena yang berani berajaskan Islam hanya P3. Pak, kan ada PKB, betul. PKB ajasnya Pancasila dan kebangsaan. Ada PAN, Pak, betul. Tapi ajasnya Pancasila. Ada PKS, betul, ajasnya juga Pancasila. Hanya P3 yang berani menggunakan ajas Islam. Maka buat P3 tidak perlu pemilih-pemilih non-Islam. Kalau umatnya berkeyakinan bahwa P3 ini dengan lambang Ka'bah menjadi partai yang memang betul-betul partai yang Islami, kembali ke jalan yang benar, maka umat Islam harusnya memilih P3. Kenapa harus memilih P3? Siapa yang tidak mendambakan melihat Ka'bah? Semua kita umat Islam mendambakan, betul? Semua kita mendambakan melihat Ka'bah. Semua kita ingin sholat di depan Ka'bah. Semua kita ingin memegang Ka'bah. Buktinya apa? Saya mau satu dari perempuan, satu laki-laki. Ngacung jangan jawab. Apa perbedaan nawaitu sholat kita antara di haram dengan di Indonesia? Siapa yang bisa? Apa yang membedakan niat Pak? Ayo orang mah ahlu sunnah wal jamaah, benar gak? Pengikut Imam Syafi'i, betul gak? Kalau sholat kita dimulai dengan apa? Usoli sunatan, sunatan. Usoli fardhu isai arba rakaatin mustaqbilan. Nah, itu kalau di Indonesia. Tapi kalau di haram, niatan kita usoli fardhu isai arba rakaatin mustaqbilan Ka'bah. Kalau di haram. Kiblat diidentikan, kenapa? Di depan Ka'bah kita sholatnya. Makanya tidak ada saf yang lurus, muter saf itu. Kenapa? Mengelilingi Ka'bah.
Tapi lamun orang di Jonggol, di Cariu, di Tanjung Sari, di Cilengsi, di Gunung Putri, usolli fardhol isai arba'akatin mustaqbilal kiblati. Kiblat kita apa? Ka'bah. 17 kali satu hari minimal kita mengulang terus. Tapi kunaon ketika di kamar kecil sambil membawa kartu suara eta pohok kabeh nu dibaca 17 kali sapoe. Tugas kalian untuk kembali mengingatkan umat untuk bagaimana mencintai partai yang berasaskan Islam ini. Kembali kepada tema awal bahwa P3 ini di Kabupaten Bogor khususnya menjadi partai luar biasa. Sudah ada pemilu yang diikuti oleh P3 di tahun 1977. P3 di Bogor tidak pernah menjadi pemenang. Betul tidak? Tidak pernah menjadi pemenang. Kita nomor 2, nomor 3, nomor 4, pernah nomor 5 malah. Tidak pernah. Jangankan jadi bupati, jadi ketua RT, ketua RW, jadi lurah ge hese. Karak daftar ge geus tes, ikut testing geus dicoret teu lulus. Itu kondisi real pada saat kita masih zaman jahiliyah. Sebelum reformasi. Tapi begitu setelah reformasi, bupati dipilih langsung oleh rakyat. Luar biasa. Bupati pertama yang dipilih oleh rakyat Kabupaten Bogor itu siapa? Bupati pertama di Bogor yang dipilih langsung oleh rakyat itu siapa? Tahun berapa? Betul, harus diapresiasi kalau benar jawabnya. Walaupun P3 bukan pemenang, tetapi ketika seorang figur dengan jaminan ketokohan, kemudian dia berkontestasi dengan lawan-lawan yang begitu kuat dan hebat-hebatnya, tapi rakyat percaya kepada orang P3. Maka bupati pertama di Bogor yang dipilih langsung oleh rakyat itu adalah dari P3. Siapa orangnya? Dan bukan hanya satu periode, 3 periode berturut-turut P3 memenangkan pemilihan bupati secara langsung. Betapa rakyat percaya. Tapi kenapa kok P3-nya nggak pernah menang? Inilah persoalan besar yang dihadapi oleh P3 karena kita kurang melakukan pendekatan kepada kaum kalian. Siapa kaum kalian? Kaum milenial. Anak-anak muda yang berpotensi, anak-anak muda yang bertalenta, anak-anak muda yang punya kecerdasan, kita terlambat mendekati. Kalaupun ada anak-anak muda yang mau memilih P3, itu karena faktor keturunan atau ahli waris. Nini orang baheula, aduh, kita mesti juang P3, kampanye P3, nyeun kuras, nyeun segala macam tetek bengek. Ingat nini orang baheula, orang merek aya keneh Ka'bah memilih Ka'bah. Pemikiran seperti itu kan orang Cariu. Padahal baheula di Cariu. Mbek suarana non lain. Golkar. Satu-satunya kecamatan zaman Orde Baru yang menang 100% Golkar itu adalah Cariu. Sebab punten orang Cariu dulu sejarahnya Cariu itu adalah basis orang-orang yang dituduh komunis atau PKI. BTI, Barisan Tani Indonesia. Sehingga kalau ada orang yang mau memilih P3 komodein PDIP, zaman itu mah PDI kene, maka akan dicapai sieun masyarakat. Padahal di setiap TPS ada saksi partai. PDI aya, P3 aya dulu kan cuma 3 kan.
Tapi giliran suara dan dihitung laleungitan kita suara partai Golkar KB. Satu-satunya kecamatan di Kabupaten Bogor yang 100% itu adalah Cari. Waktu itu belum ada Tanjung Sari. Jadi sebelum kita berbicara tentang ideologi, tentang konstitusi, tentang garis perjuangan partai, nanti ada tahap selanjutnya. Sekarang kalian yakinkan dulu bahwa saya sudah mengambil jalan yang benar menjadi kader P3. Karena apa? Niatan saya, apa kata Mbah Maimun Juber, niatkan kalau untuk berpolitik melalui P3, niatnya adalah ibadah. Maka pemimpin-pemimpinnya juga harus menunjukkan watak Islami. Ia mengaku geus boleh balik madrasah sebagai murid madrasah kader Partai Persatuan Pembangunan yang berajaskan Islam, berlambangkan Ka'bah, Kemis balik, kue Jumat ngadenge ajan, angger we. Jadi kalau ada kader P3 pulang dari sini hari Kamis besok, kemudian Jumat kita pulang daftar KDKM, minimal saya jadi bilang, minimal saya jadi muadzin. Ada yang berani, saya khotibnya hari ini. Oh gitu. Ikut pendidikan saya, kader partai. Jadi tunjukkan, iya mah, aya ajan subuh kaberangan wae. Mending mun kaberangan, bohong kena subuh. Bagaimana orang mau ikut ke P3 kalau mental kita seperti itu, sifat dan sikap kita seperti itu? Tapi setelah pulang dari sini, tunjukkan oleh kalian kepada siapapun, minimal dari keluarga kita dulu. Saya sudah didik menjadi kader partai sekarang ini, maka saya pantas jadi pemimpin. Mau jadi pemimpin apa? Apapun yang kalian, apa yang ditawarkan kepada kalian di lingkungan terkecil keluarga dan masyarakat, ambil. Ditawarin jadi DKM, ambil. Ditawarin jadi marbot, ambil. Itu mah backgroundnya pondok pesantren, jadi amil, ambil. Kenapa? Melatih karisma dan kepemimpinan kita, melatih dan menumbuhkan wibawa kita di depan masyarakat. Diundang tahlil, siap jadi pemimpin tahlil. Mimpin doa, maju. Itu namanya kader. Ayo pemilihan ketua Karang Taruna di desa muncul. Saya akan mencalonkan diri. Upan Pak butuh biaya Pak. Kenapa mungkin mau orang jadi itu jadi jangan dari titik dasar dulu. Sok atulah cek masyarakat ayeuna mah ketua RT baru orang komo geus ngora terus perempuan, wah luar biasa. Ambil, mau, siap. Karena menumbuhkan sifat kepemimpinan itu tidak ujug-ujug. Puguh-puguh raga-raga di langit, bukan. Karisma itu bisa dibangun kok oleh kita. Wibawa itu bisa ditumbuhkan kok oleh kita. Dengan cara ada pemilihan Karang Taruna, ikut. Ada pemilihan BPD di desa, ikut. Jangan, orang mau budak kene mau lain memilih. Nggak boleh begitu. Kalau memang tokoh-tokohnya akan memilih kemudian simpati dan tertarik, oh ini anak punya keberanian, oh ini anak bagus. BPD rame yang menaya unsur perempuan, penjara pisan ya BPD unsur perempuan, harus diwarnai. Jadi ikut dinamika pembangunan sekalipun berawal dari tingkat desa. Pokoknya ayah kontestasi nanaunnya ngilu melatih.
uji nyali. Itu melatih keberanian dari situ, uji nyali dari situ. Kalau kita masuk kepada kriteria kader-kader militan Partai Persatuan Pembangunan. Dan dari situlah kemudian kita akan memulai menularkan pengaruh kita kepada orang lain. Sebab proses politik itu adalah proses saling mempengaruhi antara pikiran seseorang dengan pikiran yang lain. Kalau pikiran kita jernih, bagus, brilian, disampaikan kepada orang-orang dengan sendiri, ini yang paling bagus pikirannya, saya akan ikut. Itu proses politik sudah berjalan. Ini gara-gara politik kita menjadi wanipiro, ini politik brengsek. Politik transaksional, politik yang menggiring kita kepada sifat pragmatisme yang sama sekali tidak punya idealisme. Kalau kita tidak punya idealisme, artinya partai kita tidak punya ideologi. Kalau tidak punya ideologi, boro-boro boga garis perjuangan, boro-boro boga visi, punya misi, gak akan terjadi itu. Karena sikap ideal kita melalui ideologi yang kita anut itu sudah tidak ada. Akhirnya yang dianutnya apa? Yang berlaku adalah ideologi wanipiro. Bahaya kalau partai sudah menggunakan ideologi wanipiro. Ideologi sekarang tidak demikian. Kalau ada pemberian, ambil, itu adalah hadiah. Tapi tetap kita berpegang dengan amanah. Jadilah sifat dari kepemimpinan, dari pengkaderan yang kita tujukan, sehingga pulang dari sini kalian betul-betul menjadi kader-kader yang transformatif. Siapa yang tahu kader yang transformatif itu artinya apa? Ini tema loh, tema apa namanya? Tema pelatihan kader kita sekarang itu kan, madrasah kita adalah menuju kader yang transformatif dan militan. Siapa yang tahu maksudnya transformatif? Jangan dijawab dulu, menyacung heula. Lamun teu ngacung moal kabagianan naon? Kamu coba. Transformatif bukan transparansi. Belakang. Yang sudah jangan ya. Udah yang kalian berdiri. Ayo coba kamu siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rambutnya mah bener-bener milenial ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Al-Mubarak dari Cilengsi. Ya. Transformatif berarti memiliki kemampuan untuk mengubah atau mentransformasikan sesuatu secara signifikan, baik itu dalam konteks sosial, ekonomi, politik, atau budaya. Panjang amat definisinya. Coba Bu Sudin, bener gak itu? Kurang. Tapi sudah berusaha sini kamu. Es krim. Sudah berusaha. Kita harus menghargai usaha seseorang. Sudah berusaha menjawab walaupun kurang pas, bukan salah, tapi kurang tepat. Oke. Siapa yang berani lagi? Kamu tadi udah ya? Belum. Oh tadi salah ya, coba ya. Oh, belum. Ya. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Amelia. Dari Cilengsi. desa Cilengsi. Oh, desa Cilengsi. Desa itu yakin. Benar desa Cilengsi? Kepala desa desa? Halo. Saha. Tahunya Bapak Boa. Hah? Bapak Boa. Bapak Boa? Iya, Pak Boa. Banyak kepala desa karena Boa.
Burhan meren neng, Burhan punya bapak orang, masya Allah, orang kota Bogor jadi hafal jadi kepala desa Cilengsi. Boang bukan Boang, panggilnya Boang, Burhan namanya kan. Ayah orang Cilengsi kan oleh dasarnya gitu, wow, berarti itu milihnya. Hah? Oh belum milih, baru lulus SMA. Belum. Masih SMA? Kelas berapa? Naik kelas 3 sekarang. Umur? 17. Oh iya pas. Rada telat sekolah. Sok apa? Transformatif dan militan. Kader yang memiliki kemampuan untuk membawa perubahan positif dan signifikasi dalam masyarakat atau organisasi. Apa tujuan perubahan ketiga yang diinginkan? Bergerak perubahan. Apa yang, siapa namanya tadi? Amel. Amel, apa yang ada di benak Amel tentang P3? Partai apa sih P3 ini? Persatuan Pembangunan. Singkatan ya. Yang dimaksud pertanyaan saya, apa yang ada di image Amel secara jujur katakan, peti rumah partai kolot, peti rumah usina, Ustadz unggul, peti rumah usina, aki-aki unggul. Jujur katakan, partai seperti apa P3 menurut Amel? Islami. Betul. Yang Islami memang betul karena ajasnya Islam. Dari pikiran Amel sebagai kaum milenial, Gen Z ya, P3 itu performance, tahu nggak performance? Tampilan P3 menurut Amel gimana? Partai ideal kah? Partai oke kah? Partai brengsek kah? Partai pelaku? Nah, so. Jujur. Mau menilai aja susah banget. Kamu nangkep? Nangkep. Siapa ini? Ruslan Kasep enggak? Hah? Enggak? Masya Allah, ampas. Itu apa namanya? Nilai. Kamu mengatakan untuk Kasep, Ruslan apa namanya? Tampilan. Penilai. Kamu menilai P3 seperti apa? Sewa terus untuk Kasep. Aduh, kudu diangkirin deh. Bagus karena mengikuti ajaran amar ma'ruf nahi munkar. Jujur itu? Ya. Betul? Betul. From the bottom of your heart? Iya. Syukurlah masih ada kader milenial yang menilai partai Persatuan Pembangunan inilah partai yang bagus. Kenapa disebut transformatif? Di pundak kalianlah kami berharap banyak untuk merubah tampilan partai ini menjadi partai yang lebih digandrungi, disukai, partai yang disimpatikan oleh orang-orang, partai yang lebih mudah, partai yang pemilihnya termasuk juga kaum muda, bukan hanya orang tua saja, bukan hanya ustadz saja, semua profesi, semua golongan dan semua populasi itu akan sangat sayang dan cinta kepada kita. Itulah yang disebut dengan kader transformatif, merubah keadaan, merubah orientasi dari yang tadinya kurang baik menjadi yang tadinya lemah menjadi yang tadinya oke menjadi tidak oke menjadi siap? Siap. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Saya mau satu orang yang berani orasi. Yang berani orasi, saya kasih 500.000. Mau laki-laki, mau perempuan. Berani ya ke depan? Tahu nggak orasi? Tahu nggak orasi? Pidato. Speak. Ini namanya public speaking. Berani ya? Ada yang berani? Maju. Dari perempuan ada yang berani?
Masa nggak punya keberanian perempuan gitu kan? Nanti Gus Udin yang akan menilai. Nah, sekarang temanya, pakai tema. Siapa nama kamu? Robi Abdul Aziz, Pak. Siapa? Robi Abdul Aziz dari Robi. Jombang. Robi Abdul Aziz. Abdul Aziz, namanya bagus banget ya. Sudah Robi Darwis main bola. Robi Abdul Aziz, di hadapan Anda ini adalah kaum milenial. Gitu. Nah, di depan kaum milenial ini Anda meyakinkan bahwa P3 ini adalah partai anak muda, partai kaum milenial. Karena partai ini sekarang lebih transformatif. Coba dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Enggak, maksudnya berarti kan apa yang disampaikan itu buat memajukan partai gitu. Saya Ngajak orang supaya simpatik dan mau memilih P3. Siap? insya Allah siap. Bukan lu kasih itu biar enak. Biar kelihatan oke. Aduh, ribet amat ya. Ya, tengah, di tengah. Siap perempuan, siap. Tampil yang perempuan. 1, ke depan. Gak apa-apa, mau 1, mau 2, silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi wani itu, akhirnya bukan bingung. Bingung cara nyampaikan. Nahon sampaikan lah pokoknya dengan bahasa original ente, sekemampuan ente. Kepada para generasi Gen Z juga generasi milenial, mari kita bergabung sama buat mendukung partai P3 ke arah yang lebih baik lagi, karena yang kita tahu partai P3 merupakan partai yang memiliki ideologi Islam, dan kita semua juga tahu dalam beberapa terakhir ini partai P3 memiliki, yang saya alami sendiri, memiliki banyak kemunduran. Oleh karena itu saya meminta dukungan dari para generasi yang ada sekarang untuk membantu memajukan partai P3 demi umat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Aing pidato pertama kudu muka 5, muka 2 kudu make penutup. Coba ulang deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puja sinarang puji panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala anu tos maparingan nikmat ka urang sadayana, nyaeta nikmat syukur, nikmat iman, sareng nikmat sehat walafiat, sehingga orang tiasa kembali dina tempat anu mudah-mudahan dimuliakan ke Allah Subhanahu wa taala. Salawat sinarang salam hari orang panjatkan ka junjungan orang nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi ngajak kasadayana, terutama kaum Gen Z atau kaum milenial, kanggo ngadukung partai P3 demi kemajuan umat Islam, bangsa dan negara. Karena selama beberapa tahun terakhir ini, kebetulan orang tua saya juga anggota partai, saya sering mengikuti beliau. Miris memang melihat apa yang terjadi sama P3, karena yang terakhir saja kita tidak tembus ke Senayan, dan saya ingin kita semua bergerak bersama-sama apa yang kita mau dengan tujuan yang sama buat memajukan partai P3 ke arah yang lebih baik lagi. Semoga saja dengan kita semua bisa turun. Kalau dari dulu P3 tidak pernah bisa menang, semoga dengan kita semua turun dan mengajak generasi yang sekarang, partai P3 bisa memenangkan pemilu di tahun 2029. Oleh karena itu, sekali lagi
saya juga masih orang baru. Saya minta kita bergerak bersama-sama, kita cari solusi sama-sama, kita terjun juga ke masyarakat apa yang mereka inginkan buat kebaikan umat, negara, dan bangsa. Setelah itu baru kita apresiasikan apa yang mereka minta demi kemajuan bersama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus nggak pidatonya? Pantas nggak jadi kader? Abdul Aziz, di desa mana? Desa seperti apa? Angka negara Jonggol. Anak ayah bukan dulu. Oh, masya Allah, Abdul Aziz. Umum. Eta kepala desa selesai tahun berapa? Kepala desa yang tahun Angka ini. negara Mbak. Setahu saya harusnya kan tahun kemarin, cuma 2028 ada perpanjangan. Iya, ada perpanjangan jadi tahun 2028. Lamun manena geus selesai wani nyalon. Siap. Pidato geus bisa. Pakai bahasa Sunda bisa di pidato. Oh, luar biasa itu. Jadi kudu nyalon kades ya. Siap, insya Allah. Wani teh. Wani. Begitu jadi alur kantor. Kalau mau wani, pada saatnya dia keluar list, saya akan bantu. Ya, Siap. benar wani. Siap, insya Allah usahakan Pak. Geus boga panjikan can. That's right. Oh, gitu. Ya tenang naon. Aya nama presiden orang duda tenang naon. Presiden orang duda, gubernur orang duda. Wajarlah kepala desa can boga panjingan dulu. Nah, gitu. Ya sudah, non. Siap, Pak. Begitu boga kawani menang gopek. Hanjakal kan? Nah, perempuan coba. Siapa yang berani perempuan? Kalian tidak berani memutuskan calon suami yang seperti apa? Nusa datang nawe tarima, wah repot atau begitu. Jadi siapa? Sekali lagi saya tawarkan kepada yang perempuan. Jangan sampai kalah sama kadar-kadar yang cowoknya. Ada yang siap? Ya udah, tidak siap. Kuotanya kita akan serahkan kepada yang laki-laki lagi. Siapa yang masih mau? Gope? Hah? Kurang Ustaz Tewani. Ustaz Tewani coba kumaha ya Ustaz? Kumaha Ustaz jadi hoti kalau mun ayeuna orasi mah bisa. Ya, orasinya untuk meraih simpati orang memilih P3 lain muludan ya. Tes. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Baik, buat milenial Gen Z generasi yang angkatan pertama 2025 yang dibentuk oleh Partai Pembangunan Persatuan Pembangunan yaitu P3 untuk pemuda yang punya generasi yang terbaru ini adalah motor penggerak untuk melanjutkan kolonial yang seharusnya kita gantikan menjadi milenial, jadi garda terdepan untuk menuju perubahan yang lebih konkret lagi. Maka dari itu milenial harus jadi kunci utama untuk membuka semua wawasan ke masyarakat, menanyakan sosialisasi kepada masyarakat, tunjukkan
Aduh, lupa lagi Pak. Tunjukkan naonnya tuh tunjukkan. Elektabilitas kerja Anda di lapangan. Gitu. Mungkin gitu aja kali Pak ya. Panjang kene Pak. Orang ngeter Pak deket Bapak ya. Hampura Pak ya sesepuh ya. Tinggal ke senior oke Pak. Orang nih jemput di tiang. Asal dicopot ya hati Pak. Hati asal copot aja duit hari. Ditunjuk Pak eta ku ya. Itu ya. Berarti lamun ditunjuk mah sukarela tuh ya. Iya. Gak apa-apa Pak, siap. Asal menang foto we jeung Bapak. Gitu ya, untuk milenial mudah-mudahan kita bisa mengembangkan dan memajukan Partai Pembangunan Persatuan Pembangunan P3 ini untuk lebih baik dari yang terbaik lagi. Gitu. Mungkin gitu aja saya tutup ya untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Ustadz grogi, orang bingung lagi ya. Tad, usia seberapa? Usia seberapa? 28 Pak. 28. Hmm. Bener. Ya. 28 apa 38? Enggak, 29 Pak. 29. Berarti ya pengen boros. Oh Pak, iya. Tapi Ustadz itu bener. Usianya berapa? 29 mau ke 29. Percaya tuh umurnya 28. Kudu percaya lah. Percaya tuh. Ustadz ini betul-betul orang yang bermutu. Tahu bermutu? Bermuka tua. Masya Allah. Masya Allah. Ampurannya tanya. Iya siap Pak. Harus punya keberanian. Jadi lamun boga kani insya Allah menang barok. Gitu. Ini belum tertantang juga perempuan. Mau? Wah, iya malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah dia Perkenalkan, nama saya Siti Nur Komaria dari Desa Kelapa Tunggal. Pertama-tama mari kita ucapkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teruntuk milenial dan Gen Z, kalau kita ini generasi penerus bangsa. Generasi penerus bangsa itu punya andil untuk bangsa ini menjadi lebih baik. Untuk menjadi bangsa ini menjadi lebih baik, kita jangan sampai salah pilih parpol. Apalagi parpol itu pakai fulus. Suara kita dibeli, ketika kita bersuara, suara kita tidak akan didengar. Maka dari itu, untuk menjadi lebih baik bangsa ini, kita harus milih parpol yang baik secara syariat. biasa berhadapan dengan publik, jangan di depan cewek. Oh, di sini nggak yang berani. Ayo, ambil sini. Sama aja, tampil di perempuan dulu. Jangan sampai suara kita dibeli. Ketika kita bersuara, suara kita tidak akan didengar. Pilih parpol yang bersyariat Islam, tapi tidak hanya berbicara syariat, tapi menjalankan syariatnya. Pilih parpol yang kiblatnya sama seperti kiblat kita. Sekian dari saya. Kenapa suara kamu semakin kecil? Jadi nggak kedengeran. Ya terus Pak. Kamu itu atlet kan? Iya Pak. Selalu berkompetisi kan? Iya Pak. Selalu punya lawan kan? Iya Pak. Kenapa kamu nggak berani ngomong di depan publik kayak begini? Kalau saya dapat pressure, saya cuma bisa diem Pak, melawan pressure itu.
Ya jangan diem kalau dapat pressure. Kalau jadi kader partai nggak boleh di pressure kemudian diem. Saya belajar Pak. Ya, Itu baru gitu. pertama. Ya, jadi harus punya ketegasan, punya integritas. Sportif bagus, gitu. Jadi anggap ini patung-patung. Jadi nggak usah terlalu apa namanya ya. Aduh, posisi grogi, situ grogi. Kalau kita sedang berbicara di depan publik, kalau kita grogi, kalau sudah grogi itu nanti di kepala jadi blank, akhirnya apa? Buyar kepercayaan diri. Maka kalau sedang berbicara, mulai kita agak terganggu mental, tarik nafas. Tenang, ngomong lagi. Tenang, ngomong lagi. Biasakan audiens jadi sumber inspirasi. Sekarang siapapun sehebat apapun orang itu orasi, seringkali dia kehabisan bahan. Maka ketika kita kehabisan bahan, temennya dijadikan inspirasi. Itu maka ada supply inspirasi yang kemudian kita bisa melanjutkan lagi. Gitu. Sebab kader partai harus bisa mempengaruhi teman-teman yang dia belum tahu tentang P3, berikan pengetahuan tentang P3. Belum yakin, yakinkan sehingga dia merasa oh iya P3 juga bagus untuk milenial sekarang ini karena P3 salah satu partai yang menjanjikan posisi-posisi penting dan strategis untuk para kaum milenial. Begitu. Besok-besok kalian, karena kalian ini alumni kader, bisa jadi ketua ranting, bisa jadi ketua PAC, bisa jadi pengurus DPC bahkan. Karena kita butuh milenial nanti. Itulah kader, porsinya pemimpin. Kalau dia sudah menjadi pemimpin, tinggal mengasah bakatnya, mau jadi apa? Siap. Jadi kepala desa, oke. Jadi anggota DPRD, siap. Kenapa tidak? Harus begitu. Ya? Siapa nama kamu? Siti Nur Komaria. Bagus nggak pidatonya? Bagus, cuman kita nggak mendengar. Begitu. Karena kurang lantang. Tapi saya menghargai keberanian. Sekali lagi, keberanian. Cukup? Hah? Yakin? Yakin. Ikhlas? Ikhlas. Ridho? Ridho. Enggak, saya mau libere tuh. Jangan, yang masa yang laki-laki dikasih 500, yang perempuan 200. Yang tidak berani jangan ditraktir ya. Yang ditraktir yang berani aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Halo kaum muda Indonesia. Kalian tahu nggak sih kita ini berada di zaman yang berubah-ubah. Terus kita itu bukan hanya sekedar pewaris Indonesia. Kita itu generasi yang akan yang akan menentukan arah Indonesia selanjutnya. Namun pertanyaannya, di mana sih suara kita bakal didengar? Tentu saja jawabannya ada di P3. Tapi apa sih relevansi untuk kaum muda seperti kita? Ada yang tahu gak? Oke, aku kasih tahu. Jadi Partai Persatuan Pembangunan ini bisa partai yang pertama kali membuka pelatihan kader dasar. Terus Partai P3 juga membuka ruang kaderisasi yang inklusif, mengusung isu-isu yang membutuhkan
generasi muda, pendidikan yang terjangkau, lapangan kerja berbasis industri dan kreatif. P3 juga menjunjung tinggi moralitas dalam politik. Oke, teman-teman muda, jangan apatis ya. Jangan hanya jadi penonton, jangan biarkan suara kita itu gak didengar. Jadi, kalau kalian mencari partai yang bermoral, bermutu, yang bisa mendengarkan suara rakyat, ya tentu aja kalian harus milih P3. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama kamu? Patia. Patia. Susah nggak kamu? Enggak, susah kan? Setelah berani? Iya. Jadi yang susah itu adalah memulai. Memulai itu sekarang begini. Kalian harus pede abis. Harus confidence, harus percaya diri. Jangan pernah kalian menzolimi diri sendiri. Kenapa? Saya maksudkan menzolimi diri sendiri. Jangan kalian memvonis diri kalian tidak mampu sebelum kalian coba. Ini belum apa-apa, aduh tuh sanggup, aduh gak mampu. Zolim kalian kepada diri sendiri. Tapi apapun kita coba, lamun salah, ayo nggak bener kan? So ayo orang belajar ngaji, Fatihah, hafal, fasih, kuliah kulhu, fasih. Tapi nggak pernah kita coba jadi imam. Bagaimana orang tahu kemampuan kita? Terus bagaimana kita tahu sempurnakah bacaan kita atau tidak? Diuji. Ini bagaimana kita mau ngajak teman-teman kita, saudara-saudara kita, lingkungan kita, kalau kita ngomong aja nggak berani. Duit ngomong tewani, mati aja lu. Gitu. Itu bagus. Fatia ya? Iya. Wah, ini calon anggota DPRD Kabupaten Bogor 2029. Nanti saya minta DPC untuk segera mengirim formulir kepada Fatia untuk menjadi caleg 2029. Siap? Siap. Wah, begitu. Saya suka dengan Anda gitu kan. Layak mendapat penghargaan? Era Tuhan layak kawan eueuh. Mimpi apa dapat kopi? Nah, duit saya masih banyak, jangan dikira ini habis. Kalau sepanjang masih ada yang berani, ayo. Ayo, centai gua balik dewe. Siapa yang Makanya saya minta kepada Pak Junsan membentuk pengurus alumni lulusan dari Madrasah Kadar Partai angkatan pertama ini. Karena nanti kita akan coba menggali potensi dari kalian. Nanti kita akan memfasilitasi medsos kalian melalui TV official alumni Madrasah Kadar Partai. Wah, keren kan? Ada nanti di YouTube, di Instagram, di TikTok dan lain sebagainya. Bahkan nanti Pak Junsan akan memfasilitasi kalian buat podcast sendiri. Tahu podcast? Tahu semua. Tapi kalau alumni ini punya podcast, hostnya nanti siapa? Yang punya kemampuan untuk menginterview, presenternya siapa? Kalian harus siap. Ada tokoh di Kabupaten Bogor, entah itu tokoh politik, entah tokoh pemerintahan, entah itu atlet berprestasi dan lain sebagainya. Kita buka podcast. Kita ukur berapa banyak kaum milenial yang nonton. Jadi betul-betul kalian tuh diperlakukan sebagai kader yang berkualitas. Jadi jangan pernah minder. Kalau minder itu identik dengan putus asa. Kalau minder itu tidak percaya diri. Kalau tidak percaya diri artinya zolim kepada diri sendiri.